Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan. Oke dulur, sudah hampir 7 hari ya dulur saya nggak upload video. Ya mohon maaf ya dulur, karena kesibukan saya untuk mengurus 2 lahan cabai rawit ya dulur. Karena saya mengurus sendiri dulur, jadi akhir-akhir ini intensitas upload video saya agak berkurang ya dulur. Jadi mohon maaf ya dulur. Oke dulur, hari ini saya sudah ada di lahan kedua dulur, di kebun cabai rawit kaliber yang populasinya 3.500 pohon dulur. Ini yang sudah panen ya dulur, 3.500 pohon, dan yang masih belum panen itu 2.000 pohon dulur. Yang cabai rawitnya kerdil karena kurang terurus dulur. Dan kabar terbaru dulur, kali ini jalannya sudah agak sulit dulur, karena bunga-bunganya sudah ambior dulur, sudah jadi buah dulur. Bisa dilihat dulur, pembungaannya dulur lumayan maksimal ya dulur. Ini dulur, walaupun ada yang terkena bercak daun tapi tetap ambior ya dulur. Ini dulur. Nah ini dulur. Nah ini sudah agak sulit dulur. Ini buahnya mulai dari bawah ini sudah ambior dulur. Bahkan ini pohonnya sudah doyong dulur. Ini perlu kita perbaiki ya dulur, supaya kalau ada hujan lebat nggak roboh ya dulur. Ini lagi dulur. Ini sudah setinggi orang dewasa dulur. Jadi ini dulur, saya rasa efek pemberian Fukia dan juga Maxi Grow B dulur. Jadi bunganya lebat, buahnya ambior dulur. Seperti ini dulur. Ini dulur. Bahkan satu ranting itu dulur ada yang 3 ya dulur. Enggak cuma double dulur. Ini dulur. Ini semakin kesana agak sulit dulur. Untuk usianya sendiri dulur, ini sudah 107 hari dulur setelah tanam di tanggal 12 Desember 2024 dulur. Nah itu dulur, bahkan sudah doyong semua dulur ini dulur. Sudah nggak kuat ini dulur menahan berat dari cabenya dulur. Ini dulur, sampai mentiung dulur, doyong dulur. Ini kalau nggak kita perbaiki dulur, ini puklek dulur, patah dulur. Ini ya dulur. Ini dulur. Loh, nggak kuat dulur. Ini bahkan ada yang sudah mulai doyong dulur, rantingnya patah dulur. Ini dulur. Jadi kalau mungkin ada yang nggak percaya ya, efek dari pemberian Fukia itu dulur, kalau menurut saya ya, ini saya sebagai petani di lapangan ya dulur, bukan hanya petani teori dulur. Itu menurut saya memang pemberian Fukia itu dulur ini lebih melebatkan buah dulur. Karena kemarin ada yang bilang katanya pemberian Fukia atau ndak itu sama saja, bedanya memang hanya memendekkan ranting atau ruas-ruasnya. Memang kalau memendekkan ranting atau ruas itu memang benar dulur. Memang Fukia itu fungsinya untuk itu ya, manfaatnya. Tapi kalau terlalu banyak juga bisa membuat tanaman itu kerdil dulur. Tapi menurut saya dengan pemberian Fukia yang terukur ya dulur, itu pembunganya lebih maksimal dulur. Seperti ini dulur, double bahkan ada yang 3-4 ya dulur dalam satu ranting. Ini mau jalan sulit dulur. Jadi kalau ada yang komen saya pilih-pilih bedengan, ini bisa dilihat sendiri dulur. Ini sudah kesulitan untuk jalan dulur. Ya. Ini masih agak longgar, tapi juga ya ini sebentar lagi juga sama dulur. Nah ini dulur. Ini habis saya spray dulur. Tadi penyepraiannya mohon maaf saya nggak bisa ngedokumentasi ya dulur. Jadi ini dulur, ini yang nggak kita berikan ajir dulur, roboh dulur. Nah dulur, ini perlu kita perbaiki ya dulur nanti dulur.
supaya nanti dia bisa kenceng lagi dulur. Kasihan dulur kalau doyong ya. Ini dulur, walaupun terkena bule juga buahnya tetap ambior ya dulur. Nah ini dulur, karena kalau tanam di musim kemarau resikonya memang ini ya dulur, serang bule. Bule ini sangat merajalela. Tapi menurut saya ini sudah agak lebih baik ya dulur, tidak sampai mungkin 20%-an ya. Ini dulur, ambiornya dulur. Walah dulur, ranting kecil tapi buahnya lebat dulur, pasek dulur. Ini perantingan kecil dulur. Nih sampai doyong dulur. Efek dari pemberian Fukia dan Maxi Grobe dulur, bener-bener jos pokoknya dulur. Ini dulur. Ini juga dulur, ini kayaknya geleyotan ini dulur. Ini kalau nggak kita perbaiki nanti patah ya dulur. Ini sayang sekali nanti kalau patah dulur. Aduh dulur, ini kemarin habis terserang guyuran hujan angin dulur. Jadi banyak pohonnya yang doyong ya dulur. Nah ini dulur, ini jalannya, ini untuk lebar jalannya sendiri 1 meter dulur, tapi hampir kepung ya dulur, terkepung. Ini lagi dulur, doyong ya dulur, nanti kita perbaiki. Dan kabar terbaru, harga cabenya kembali meroket dulur di angka Rp25.000. Ini habis kita lakukan pemetikan yang keempat kalinya dulur. Dan buahnya seperti belum berkurang ya dulur. Alhamdulillah pokoknya dulur. Walah dulur, ada yang patah dulur. Ini dulur, patah dulur rantingnya dulur. Di sini dulur patahnya dulur. Aduh dulur, ini dulur, eman-eman ya dulur. Ini rantingan kecil dulur, sampai nggak kuat dulur. Aduh, ini PR saya agak banyak lagi dulur, memperbaiki tanamannya ya dulur. Ini dulur, gelayotan dulur. Aduh, ya sebenarnya ada senengnya dan ada enggaknya ya dulur. Senengnya buahnya sangat ambior, tapi enggaknya ya ini dulur, takutnya patah dulur. Wes dulur, mungkin seperti ini aja dulur ya. Kita lanjut aja ke bahan-bahan penyepraiannya yang tadi saya gunakan dulur. Nah oke, ini dia dulur bahan-bahan yang kita gunakan untuk penyepraian tadi ya dulur. Mohon maaf tadi saya tidak bisa memberikan dokumentasi untuk penyepraiannya dulur, karena tadi takutnya keburu hujan dulur, karena di sini itu terus digempur hujan dulur. Kemarin 2 hari berturut-turut setelah pemetikan kita juga nggak sempet nyepre karena hujan terus dulur, mulai pagi sampai malam terus dulur. Jadi baru sempet hari ini pun tadi agak terburu-buru dulur, jadi nggak sempet buat dokumentasinya. Dan ternyata cuacanya terang dulur, walaupun agak mendung ya. Jadi ini dulur bahan-bahannya. Untuk yang pertama dulur, dari insektisidanya saya pakai Avidor dulur, bahan aktif imidacloprid. Ini efektif untuk membunuh hama trip, kemudian juga kutu-kutuan dulur, termasuk kutu kebul yang membawa virus Gemini. Ini untuk dosisnya saya pakai 1 sendok makan ya dulur. Jadi kemarin minggu lalu itu saya pakai Abamectin dari Abasel. Kali ini saya rolling pakai Avidor dulur. Jadi untuk pemberian insektisida seperti bahan-bahan trip dan kutu-kutuan bisa di rolling ya dulur. Jangan dicampurkan karena itu pemborosan dulur. Lebih baik di rolling. Jadi kalau seumpama sekarang Avidor atau imidacloprid, minggu depan pakai Abamectin, minggu depannya Piridaben. Kemudian keulang lagi ya dulur, imidacloprid, Abamectin, Piridaben, dan seperti itu seterusnya dulur, supaya lebih pengiritan. Kemudian insektisida yang kedua, nah ini saya pakai Maestro dulur, bahan aktifnya Triazofos. Ini efektif untuk pencegahan lalat buah. Sebenarnya bukan pencegahan ya dulur,
maestro ini dulur, kalau kita spraykan, kalau kita semprotkan, walaupun cabai kita disengat lalat buah dulur, buahnya tidak rontok dulur. Karena sifatnya atau cara kerja insektisida ini membunuh telur yang ada di cabai yang tersengat lalat buah dulur. Jadi tetap bisa merah dan dipetik. Setiap penyepraian pasti saya berikan ini dulur, supaya tidak ada buah yang rontok. Jadi bisa dilihat sendiri ya dulur. Jadi bersih dulur. Ini dulur, bersih dulur ya, bersih dari buah rontok. Seperti itu dulur. Jadi ini sangat efektif sekali dulur, ini rekomendasi dulur. Jadi untuk penggunaan insektisida saya pakai 2 ini dulur. Kemudian untuk fungisida saya pakai Antrakol saja ya dulur. Antrakol ini bahan aktifnya Propinep 70%. Ini untuk pencegahan patek secara kontak dan juga bercak daun. Ini saya pakai dosisnya 2 sendok makan dulur. Oh ya dulur, untuk maestro tadi ini 15 ml per tangki 16 liter. Kemudian berikutnya saya pakai cover WP. Jadi ini pupuk mineral dan pelapis tanaman. Fungsi dari cover WP ini dulur, ini untuk menghilangkan senyawa-senyawa asam dulur pada daun cabai kita yang setelah terserang gempuran hujan terus-menerus dulur. Jadi ketika kita berikan cover WP ini ada sedikit tambahan pelapis dulur di atas daunnya. Jadi walaupun terserang hujan, daunnya tidak terkena asam dan terbebas dari kerontokan dulur, kerontokan daun ya. Untuk dosisnya saya pakai 1 sendok makan dulur. Nah, kemudian untuk nutrisinya, yang pertama saya pasti pakai Maxi Grow B dulur. Jadi kandungannya ini NPK 15, 30 dan 25%. Kandungan pupuk fosfat dan kalium yang tinggi ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan dulur. Jadi di masa generatif itu paling efektif menggunakan Maxi Grow B. Sesekali juga saya rolling dengan Maxi Grow D ya dulur, supaya daun-daunnya kembali terus memunculkan pupus ya, supaya tidak macet dulur. Nah, kemudian saya pakai KNO3 putih dulur. Ini kandungannya kalium nitrat ya, nitrogennya 13% dan kaliumnya 46%. Fungsinya dulur, kenapa kok saya berikan KNO3 putih ini? Dengan kandungan nitratnya ini tentu bertujuan untuk terus memunculkan pupus ya pada pucuk daun supaya tidak macet, dan kalium tinggi itu untuk menjadikan bunga menjadi buah dulur. Jadi fungsinya agak berbeda dengan Maxi Grow B ya dulur, tapi dengan perpaduan keduanya harapannya tanamannya terus tumbuh, buahnya terus tambah gitu dulur. Dan yang terakhir saya pakai kalsium manohara dulur dengan kandungan zinc, kalsium dan juga tentunya boron. Boron ini dia yang membantu penyerapan kalium dulur. Jadi setelah kita berikan kalium tinggi, nanti dibantu oleh boron supaya lebih terserap ke tanaman. Untuk dosisnya saya pakai 2 sendok makan. Tadi KNO3 putihnya ini 3 sendok makan. Jadi saya ulangi dulur, untuk dosisnya Avidornya 1 sendok makan, Maestronya 15 ml, kemudian Maxi Grow D-nya 2 sendok makan, cover WP-nya 1 sendok makan, Antrakol 2 sendok makan, KNO3 putihnya 3 sendok makan, dan kalsiumnya 2 sendok makan. Ini untuk dosis tangki 16 liter. Nah, seperti itu ya dulur. Ada yang bertanya kalau menggunakan metode saya ini itu biaya tanamnya itu berapa. Nah, ini saya jawab ya dulur. Ini sesuai dengan pengalaman saya di tahun sebelumnya. Itu rata-rata per pohon itu Rp3.000 dulur. Jadi tinggal mengkalikan, kalau 1000 pohon artinya modalnya 3 juta dulur. Itu sudah termasuk pembuatan lahannya ya, pengolahan lahannya, pembuatan bedengannya ya dulur. Jadi kalau dulur-dulur semua bedengannya ini bisa buat sendiri kan, lebih meminimalkan biaya dulur. Artinya biaya per tanamannya itu bisa lebih berkurang dulur. Nah, jadi dulur, jadi petani cabai itu dulur tidak mulu-mulu soal biaya dulur. Tidak perlu biaya yang terlalu besar dulur. Kalau punya modal minim pun juga bisa. Artinya dengan pengurangan biaya seperti pembuatan bedengan tadi bisa dikerjakan sendiri sedikit demi sedikit, atau juga penanaman yang tidak terlalu banyak dulur. Contoh 1000 pohon, 1500 pohon seperti itu dulur. Jadi lebih mengurangi biaya.
Jadi cabai rawit saya ini dulur di awal-awal fase generatif kemarin banyak yang mengejek dulur, karena daunnya kecil-kecil seperti keriting ya dulur kalau dipandang dari jalan sana. Banyak yang mengejek karena daunnya kecil. Nah sebenarnya kecil itu bukan karena keriting dulur, karena efek pemberian Fukia atau ZPT Paclobutrazol. Jadi nutrisi yang kita berikan itu difokuskan untuk penyerapan pembungaan dulur, makanya bunganya bisa lebat, tetapi efek negatifnya daunnya mengecil karena kekurangan nutrisi pada daunnya. Tetapi ketika buahnya sudah besar dulur, sudah lebat, artinya bunganya sudah banyak yang jadi buah, nanti daunnya kembali melebar dulur, seperti sekarang ini dulur, bisa normal lagi dulur, ya bisa normal lagi sampai sana. Nah seperti itu dulur. Jadi kalaupun dulur-dulur semua pakai ZPT Paclobutrazol, kemudian daunnya mengecil, tidak perlu khawatir, tidak perlu menyesal dulur. Nanti pasti pulih sendiri dulur. Yang penting kita berikan nutrisi daunnya yang cukup, nutrisi buahnya yang cukup. Jadi supaya buahnya bisa segera jadi dan daunnya dapat nutrisi tercukupi dan bisa melebar lagi dulur. Yang penting telaten dan ulet dulur, jangan menyerah dulur. Seperti itu ya dulur. Terima kasih sudah menonton video saya dulur. Nanti kita lanjutkan lagi di konten-konten selanjutnya dulur tentang percabean ya dulur. Jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat lagi dulur dalam membuat video-video terbaru tentang dunia percabean. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.